Konten ini merupakan hasil kerjasama antara Pinter Politik dengan TV Muhammadiyah. Jenderal Sudirman termasuk salah satu tokoh yang merupakan ujung tombak perjuangan menentang penjajahan. Jadi kalau di pimpinan pucuk politik kita kenal waktu itu Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, maka bidang kemiliteran pemimpinnya ialah Jenderal Sudirman. Ini adalah petikan wawancara bersama wartawan senior Rosihan Anwar dalam salah satu kesempatan berbicara tentang salah satu tokoh besar bangsa ini, Jenderal Sudirman. Nama Sudirman begitu harum di seantero negeri. Hampir di setiap kota dari Sabang sampai Merauke ada jalan dengan namanya, termasuk 4 km jalan paling megah dan ikonik di DKI Jakarta. Ya, di Jerman alias di Jalan Jenderal Sudirman. Dinamika revolusi kemerdekaan Indonesia yang serba darurat memang turut membuat titel tertinggi di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terpatri di depan nama Sudirman. Ia adalah seorang panglima besar dan jadi satu dari hanya 3 jenderal di Indonesia yang pernah mendapatkan 5 bintang selain Nasution dan Soeharto. Tapi tahukah kalian bahwa Sudirman sebelumnya ternyata adalah seorang guru sekolah Muhammadiyah? Lalu bagaimana kisah hidup orang nomor 1 pertama di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini? Get your coffee and let's get it started. Karsit Kartowirodji dan Siem adalah ayah dan ibu kandung Sudirman. Berasal dari desa Kalibagor, Banyumas, Karsit bekerja di perkebunan tebu. Namun sayangnya, pada saat itu terdapat pengurangan tenaga kerja di perusahaan dan Karsit menjadi salah satunya. Keterbatasan ekonomi akhirnya membuat Karsit dan Siem ikut bersama Ajeng Turidawati, kakaknya yang diperistri oleh Raden Cokro Sunaryo, camat alias asisten Wedana Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga. Saat buah hati Karsit dan Siem lahir pada 24 Januari 1916, Raden Cokro Sunaryo mengangkatnya sebagai anak asuh dan memberinya nama Sudirman. Pasca pindah ke Cilacap, Sudirman menempuh pendidikan di HIS Cilacap pada tahun 1923 sampai 1930. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan lanjutan tingkat pertamanya di Mulo Parama Wiworotomo. Di sana, Sudirman belajar berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman organisasi, dan mendalami ilmu agamanya. Sudirman sangat menonjol dalam mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, hingga tata negara. Momen penting bagi jiwa nasionalisme Sudirman juga terpupuk di Mulo melalui para guru aktivis organisasi Budi Utomo seperti Raden Sumoyo dan Suwarjo Tirto Supono. Selain sekolah formal, Sudirman juga jamak mengikuti kegiatan non-formal seperti acara keagamaan dan pengajian yang diantaranya seringkali diisi oleh tokoh-tokoh dan mubalik dari Muhammadiyah. Di titik inilah kombinasi paripurna dari aspek religius dan jiwa nasionalismenya mulai terpatri. Pada tahun 1934, Sudirman sempat melanjutkan ke sekolah guru bantu di Solo. Namun, ia tak menamatkan sekolahnya karena kendala biaya dan akhirnya kembali ke Cilacap setahun berselang. Lantas, di tahun 1935 Sudirman mulai aktif di Muhammadiyah melalui organisasi kepemudaannya, Pemuda Muhammadiyah. Kelebihan berupa soft skill kepemimpinan serta ketokohannya yang menonjol membuat Sudirman kemudian dipercaya menempati posisi Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah alias WPMP Wilayah Banyumas. Nama Sudirman yang semakin populer karena reputasinya membuat Dirman remaja dipercaya naik pangkat menjadi WPMP Jawa Tengah. Selain di Pemuda Muhammadiyah, Sudirman juga turut aktif dan membesarkan Hizbul Waton, sebuah organisasi kepanduan yang pada awalnya bernama Pathfinder Muhammadiyah dan berdiri pada 1918. Ya, Hizbul Waton mempertajam aspek fisik, spiritual, dan karakter Sudirman.
Kegiatan jasmani seperti olahraga, baris berbaris, keterampilan tali temali, mencari jejak, dan aktivitas lapangan lainnya, serta dipadukan dengan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, membuat setiap anggota Hizbul Waton memiliki kualitas jasmani dan rohani yang mumpuni, plus sangat memahami pentingnya membantu sesama dan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Well, ini memang bukan latihan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km, karena latihan itu milik orang ini. Tapi latihan dan jalan Sudirman di Hizbul Waton sudah lebih dari cukup untuk membentuk pribadinya dan kualitas personalnya. Tokoh Muhammadiyah sekaligus perintis Hizb Muhammadiyah Cilacap, Raden Muhammad Kholil, menyadari potensi dalam diri Sudirman. Beliau lalu meminta Sudirman untuk menjadi seorang pengajar di sekolah rintisannya. Sudirman yang kemudian mengawali karir di Hizb Muhammadiyah Cilacap pada tahun 1936 tergolong guru yang asik. Caranya mengajar tidak monoton, kerap diselingi canda yang membalut pesan religius dan nasionalisme yang kuat. Dan meski masih sangat muda, sikap kebapaannya cukup hangat dan berkesan bagi para muridnya. Karenanya, tak mengherankan jika Sudirman menjadi sosok yang sangat disenangi, dihormati sekaligus dikagumi. Dan atas prestasi dan jiwa kepemimpinannya, Sudirman kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai kepala sekolah Hizb Muhammadiyah. Di tahun 1936 pula, Sudirman menikahi teman sekolahnya dulu bernama Alfiah dan kelak dikaruniai 3 orang putra serta 4 orang putri. Alfiah juga turut aktif dalam kegiatan kelompok putri Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah. Sebagai kader Muhammadiyah yang cukup mendalami Islam, Sudirman juga seorang juru dakwah yang handal. Wilayah kegiatan dakwahnya juga cukup luas, yang meliputi wilayah Cilacap, Banyumas, bahkan sampai perbatasan Brebes. Semuanya berubah ketika negara api menyerang. Maksudnya Jepang. Ya, setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada awal 1942, sekolah yang dipimpin Sudirman sempat ditutup paksa karena dianggap berbahaya oleh Nippon. Sekolah itu pun kemudian dijadikan sebuah pos militer oleh Jepang. Sudirman tak patah arang. Beliau berhasil meyakinkan Jepang untuk kembali membuka Hizb Muhammadiyah. Peran progresif Sudirman di bidang sosial kemasyarakatan tersebut membuat namanya semakin dihormati di Cilacap. Tahun 1943, Sudirman diangkat sebagai perwakilan Dewan Keresidenan atau Shu Sangikai yang dijalankan oleh Jepang. Dan setahun berselang, dirinya diminta untuk bergabung dengan pembela tanah air alias PETA. Disinilah titik balik karir signifikan Sudirman terjadi. Sebelum berangkat untuk menjalani pelatihan PETA di Bogor, diadakan sebuah acara khusus berupa pengajian sekaligus momen berpamitan Sudirman kepada para jemaah di Cilacap, dan ia berpesan agar Muhammadiyah terus dihidupkan dan terus dikembangkan. Sebagai seorang guru, Sudirman juga berpamitan ke sekolah Hizb Muhammadiyah dan beberapa sekolah lainnya, dan ia juga berpesan kepada para murid agar kelak turut berjuang membela negara. Nah, 4 bulan setelah mendapat pelatihan militer PETA di Bogor, Sudirman dilantik pada 10 Agustus 1944 dan menjabat sebagai Daidanco atau Komandan Batalion di Kroya, Banyumas. Berhasil meredam secara elegan pemberontakan PETA di bawah Komando Kusairi pada 25 April 1945, Sudirman semakin mendapatkan respek yang tinggi, termasuk dari tentara Jepang. Pasca Jepang menyerah dan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Soekarno menginisiasi berdirinya Tentara Keamanan Rakyat alias TKR sebagai pengganti sekaligus penyempurna BKR. Pada 20 Oktober 1945, Sudirman ditunjuk menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan menyandang pangkat kolonel. Lalu, pada pertemuan pertama TKR di 12 November 1945, Sudirman yang berusia 29 tahun terpilih menjadi pemimpin TKR sekaligus menjadi seorang jenderal unggul dari perwira tinggi alumni KNIL Belanda, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Ini sebetulnya gambaran benturan antara KNIL versus PETA kala itu yang bisa kalian saksikan di pembahasan sebelumnya.
Prestasi emas pertama Sudirman adalah saat berhasil memimpin pasukan dan mengalahkan sekutu di Palagan Ambarawa pada 15 Desember 1945. Profesor Sardiman dalam Guru Bangsa, sebuah biografi Jenderal Sudirman, menyebut kesuksesan ini sekaligus membalikan desas-desus yang skeptis pada pengalaman militer dan latar belakang Sudirman yang disebut hanya sebagai seorang guru sekolah. Sudirman kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda pertama dan kedua menjadi perjuangan pamungkasnya. Kepemimpinan di tengah gerilya Sudirman yang mulai jatuh sakit kala itu sangat vital dalam penegasan eksistensi Republik Indonesia yang kemudian berakhir pada pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Pada 29 Januari 1950, Sudirman berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa setelah amanah sebagai Panglima Besar ia tunaikan dengan paripurna. Warisan Sudirman sangat besar untuk bangsa ini dan jasa-jasanya tak terhingga bukan hanya sebagai seorang tentara tetapi juga seorang guru dan pendakwah. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa sosok guru yang bertransformasi menjadi seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah konten hasil kerjasama antara TV Muhammadiyah dengan Pinter Politik. Jangan lupa untuk di rumah aja, rajin-rajin cuci tangan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.